Hai semuanya, kali ini Mimin bakal menceritain sebuah film tentang seorang pria yang diculik dan dijebak di dalam sebuah lubang selokan. Penasaran dengan ceritanya? Tapi sebelumnya jangan lupa like dan komen ya. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar selalu dapat update dari video kami. Kalau udah, langsung aja kita mulai. Putar intronya dulu dong. Selamat datang di AR 412. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Kawamura. Dia sedang berada di sebuah pesta dengan teman-temannya untuk merayakan malam sebelum pernikahannya dengan seorang wanita bernama Sayuri. Nampak pesta itu sangat meriah. Semuanya bahagia dengan kabar pernikahan Kawamura. Singkatnya, setelah pesta, Kawamura mengobrol dengan temannya, namanya Kase. Keduanya sudah akrab satu sama lain. Kase lalu memberi hadiah untuk Kawamura berupa sebuah bungkusan kecil dan berkata kalau dia mendoakan Kawamura bahagia dengan istrinya. Setelahnya, Kawamura pun pergi, tapi hal aneh terjadi, di mana Kawamura merasa pusing di perjalanan, padahal tadi dia tidak banyak minum. Dan karena tidak fokus berjalan, dia sampai terjatuh ke dalam sebuah lubang selokan. Beberapa saat setelahnya, Kawamura pun terbangun dari pingsannya. Dia kaget dan bingung di mana dia sekarang. Yang ternyata dia masuk ke dalam sebuah lubang selokan tua yang sangat dalam. Di sana ada tangga yang bisa saja digunakan untuk keluar, tapi sialnya tangga itu sudah rusak dan tidak utuh. Lebih buruknya lagi, kaki Kawamura terluka karena sobek tergores besi tangga, sehingga membuatnya kesakitan dan sulit bergerak. Meski begitu, Kawamura tetap memaksa menaiki tangga. Dengan hati-hati dia mulai naik. Melihat tangga yang tidak utuh, Kawamura mencoba melompat untuk meraih anak tangga, tapi sayangnya dia malah terjatuh lagi. Kawamura tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berteriak memanggil bantuan, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Kawamura lalu membuka hadiah pemberian Kase, yang ternyata isinya adalah sebuah korek api. Dengan menggunakan korek itu, Kawamura mencari HP-nya yang hilang. Saat ketemu, Kawamura segera mencoba untuk menelepon istrinya, tapi sial, istrinya tidak menjawab. Dia mencoba menelepon semua temannya, tapi tidak ada satupun yang mengangkat telepon itu. Hal itu membuatnya jadi stres. Kawamura terus mencoba, sampai akhirnya dia berhasil menelepon seseorang. Dia bernama Mai, yang ternyata adalah mantan pacar Kawamura. Kawamura segera meminta tolong pada Mai. Dia saat ini terjatuh dalam lubang dan tidak bisa keluar. Mai awalnya nampak tidak percaya. Palingan Kawamura hanya bercanda atau mabuk. Apalagi Mai masih kesal padanya yang memutuskan hubungan mereka demi wanita lain. Tapi karena Kawamura terus memohon, Mai akhirnya mau membantu. Dengan bantuan GPS, Kawamura mengetahui kalau lokasinya saat ini berada di sekitar Shibuya. Mendengar itu, Mai pun segera pergi ke sana. Kawamura hanya bisa menunggu sambil ditemani hujan di daerah sana. Tiba-tiba Mai menelepon lagi. Dia nampak kesal dengan Kawamura. Mai sudah mengelilingi daerah Shibuya, tapi tidak ada lubang selokan di sana. Kawamura jadi bingung mendengarnya. Dia meminta Mai untuk terus mencarinya. Sambil menunggu, Mai menyarankannya untuk lebih baik menelepon polisi, karena pasti polisi akan lebih mudah menemukannya. Kawamura segera melakukannya. Dia menelepon kantor polisi sekitaran Shibuya. Kawamura mulai menjelaskan kronologi dan apa yang sebenarnya terjadi padanya, di mana dia terjebak di dalam sebuah lubang selokan. Tapi karena para polisi terus memberi pertanyaan, Kawamura yang kesal membentak dan menyuruh mereka segera menolongnya. Para polisi pun berangkat dan akan segera tiba sekitar 10 menit lagi. Kawamura mulai menunggu, dan karena hujan, dia sampai kedinginan. Tapi sudah 15 menit menunggu, belum juga ada polisi yang datang, membuatnya jadi semakin kesal. Kawamura lalu kembali menelepon Mai. Dia bertanya apakah dia sudah menemukan lubang itu. Tapi Mai menjawab kalau dia masih belum menemukannya. Kawamura jadi bingung. Dia malah menduga kalau Mai sebenarnya tidak mencarinya. Kawamura terus memohon untuk menolongnya karena di sini sudah turun hujan dan membuatnya kedinginan. Mendengar itu, Mai jadi bingung karena di Shibuya tidak turun hujan. Itu berarti Kawamura tidak sedang berada di Shibuya. Waduh, belum selesai bingungnya, Kawamura mendengar suara aneh di sana. Ternyata ada pipa gas yang bocor. Hal itu membuatnya tidak nyaman. Tidak mau ambil pusing, Kawamura segera menutup pipa itu dengan solatif. Setelahnya, Kawamura ingin mencari tahu di mana lokasinya saat ini.
dia melempar HP-nya tinggi-tinggi sampai keluar lubang untuk merekam kondisi di luar sana. Harapannya, Kawamura mengenali tempat itu dan mengetahui lokasinya. Berkali-kali HP itu dilempar untuk mendapatkan rekaman terbaik, sampai Kawamura mendapat rekaman yang menunjukkan sebuah gedung tua. Tapi sayangnya, dia masih tidak bisa mengenali tempat itu. Tak lama, dia mendapat telepon dari pihak kepolisian. Mereka sudah mengelilingi Shibuya, tapi tidak ada selokan terbuka di sana. Bahkan mereka sempat mengira kalau Kawamura hanya mabuk saja. Hal itu sontak membuatnya kesal. Kawamura menutup telepon. Dia memaksa untuk menaiki tangga lagi. Dengan usaha keras, Kawamura mulai naik. Tapi tiba-tiba, anak tangganya malah lepas dan dia kembali terjatuh. Kawamura mulai putus asa, tapi dia punya ide. Dia berencana meminta bantuan secara online di sosmed. Kawamura membuat akun baru dengan profil picture perempuan. Dia menamai akun itu Manhole Girl atau perempuan lubang got. Dengan akun itu, Kawamura membuat postingan yang berisi permintaan tolong. Dia yakin akan ada banyak orang yang membaca postingannya karena perempuan lebih layak diselamatkan daripada laki-laki. Loh, saat menunggu respon, Kawamura melihat busa keluar dari lubang lain di sana. Kemungkinan itu berasal dari pabrik daerah itu, dan busa itu akan membawa bencana untuk ceritanya nanti. Kawamura lalu mendapat telepon dari Mai. Entah kerasukan apa, dia tiba-tiba khawatir pada Kawamura. Mai menanyakan kondisi kakinya yang terluka. Menyadari kalau lukanya parah, Mai menyarankan Kawamura segera menjahitnya. Sayangnya tidak ada jarum jahit, yang ada cuma stapler. Alhasil, Kawamura harus menutup lukanya dengan stapler tersebut. Wih, ngilu sih. Dengan bantuan Mai, Kawamura pun berhasil menutup luka, meski sambil menahan rasa sakit. Barusan selesai dengan urusan kaki, Mai menyuruh Kawamura membuka sosmednya, yang ternyata dia sudah memiliki 1000 pengikut di akun Manhole Girl. Buset, cepet banget dah. Banyak orang mengomentari postingannya, bahkan banyak yang berusaha membantu, termasuk akun terkenal bernama Prince of Abyss. Kawamura mengabarkan kalau dia berada di sekitaran utara barat daya wilayah Jepang. Semua orang mulai menyelidiki kasus ini. Dengan beberapa petunjuk video yang diberikan Kawamura, para netizen mulai menduga-duga kota tempat Manhole Girl terjebak, tanpa mereka sadari kalau Manhole Girl adalah seorang cowok. Banyak yang mengira kalau Manhole Girl diculik, dan pelakunya mungkin adalah orang yang saat ini sedang bermusuhan dengannya. Manhole Girl mengaku sebagai kakak dari Kawamura. Dia membocorkan nama kantor tempat Kawamura bekerja. Para netizen dengan keahlian menyelamnya mulai mencari informasi tentang karyawan yang bekerja di kantor yang sama. Mereka mencurigai teman-teman Kawamura satu persatu, sampai kecurigaan tertuju pada teman terdekat Kawamura, yaitu Kase. Banyak yang curiga jika Kase iri pada Kawamura dan merencanakan penculikan ini. Apalagi Kase pernah terlibat kasus kekerasan di sekolah, membuat mereka makin yakin jika Kase lah yang menculik Manhole Girl. Kawamura mencoba menyelidikinya. Dia menonton rekamannya bersama teman-teman saat pesta tadi, di mana di rekaman itu nampak hanya Kase yang tidak bersemangat. Dia seperti tidak menikmati pesta itu, bahkan tidak mau nimbrung dengan teman-temannya. Tapi hal aneh terlihat, ada sosok berjaket merah di antara mereka, di mana dialah yang memberikan minuman kepada Kawamura, yang kemungkinan minuman itu sudah diberi obat tidur. Tak lama, Kase meneleponnya. Dia nampak kesal karena dari tadi mendapat telepon tidak dikenal. Kase dihina dan dicaci maki, membuatnya jadi bingung dengan apa yang terjadi, dan dia menyalahkan Manhole Girl yang menyebarkan hoax. Kawamura tidak mau banyak bicara. Dia mengaku sebagai Manhole Girl. Kawamura menuduh Kase sebagai dalang di balik penculikannya. Dia yakin Kase iri padanya dan berniat menjatuhkannya, supaya Kase bisa mengambil semua yang dimiliki Kawamura. Bahkan Kawamura mencurigai jika Kase sebenarnya menyukai Sayuri, istrinya. Anehnya, Kase tiba-tiba menutup telepon, yang saat dicek di sosmed, ternyata Kase sudah dibunuh oleh pemilik akun Prince of Abyss. Buset, diem-diem dia ngeri juga ya. Situasi jadi semakin parah, karena sekarang lubang itu dipenuhi busa. Kawamura memberi petunjuk lain yang dia temukan di sana, di mana dia menemukan sebuah penutup lubang di luar, yang membuat para netizen menyadari lokasi Manhole Girl, yaitu di sekitaran pabrik di daerah Aoyama. Kebetulan sekali, ada sebuah akun yang mengaku kalau dirinya berada tak jauh dari sana, dan dia akan pergi menyelamatkan Manhole Girl sambil live streaming untuk mencari cuan. Orang itu harus cepat menyelamatkan Kawamura,
karena busa sudah semakin banyak dan memenuhi lubang. Bukannya cepat-cepat mencari, orang itu malah banyak bercanda, yang malah membuang-buang waktu. Singkatnya, posisi Manhole sudah diketahui. Orang itu segera datang memeriksa lubang temuannya, yang ternyata ya, isinya hanya air. Itu artinya Kawamura tidak berada di Aoyama dan dia belum berhasil diselamatkan. Lebih buruknya lagi, busa itu memenuhi lubang yang membuatnya tenggelam dan Kawamura pun tidak terselamatkan. Tapi tidak semudah itu. Kawamura membuka pipa bocor di awal tadi yang membuat banyak gas keluar, dan dengan menyalakan korek api, ledakan pun terjadi yang membuat semua busa hilang dari lubang. Kawamura sekarang bisa sedikit lega, setidaknya masalah busa sudah selesai. Mai lalu kembali menelepon untuk menanyakan keadaan Kawamura, dan dia senang saat mendengar kalau Kawamura masih baik-baik saja. Kawamura yang sudah bisa tenang lalu meminta maaf pada Mai, karena dulu saat mereka lagi sayang-sayangnya, dia tiba-tiba putus dengan Mai. Tapi Mai nampak tidak begitu masalah dengan hal itu. Malahan dia senang jika Kawamura bisa hidup bahagia. Lagian, yang sudah biarlah sudah. Suasana nampak mengharukan, sampai semua itu dirusak saat Kawamura melihat ada mayat busuk di dalam lubang itu. Dia terdiam, seakan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Kawamura tiba-tiba berteriak tidak jelas, yang membuat Mai cemas. Anehnya lagi, dia tiba-tiba bisa mengetahui lokasi lubang saat ini, yaitu di sekitaran prefektur Saitama. Dan Kawamura menyuruh Mai segera mendatanginya. Kawamura terus memperhatikan mayat itu, membuatnya flashback pada kejadian masa lalu. Waktu itu, Kawamura bekerja di sebuah pabrik. Dia menjalani hari-harinya dengan bahagia, sampai suatu malam, dia didatangi oleh temannya bernama Yoshida. Dikira mau minjem uang, tapi tiba-tiba ya, Yoshida membunuh Kawamura dengan sadisnya. Mayatnya lalu dibawa dan dibuang ke dalam sebuah lubang selokan untuk menyembunyikan bukti. Entah apa yang terjadi sampai Yoshida tega melakukan itu. Tak sampai di situ, Yoshida lalu mengoperasi wajahnya dan memalsukan identitasnya sebagai Kawamura. Itu artinya, Kawamura yang kita lihat saat ini adalah Yoshida yang menyamar. Yoshida lalu teringat dengan seseorang yang sempat berhubungan dengan Kawamura. Namanya Nazumi. Dia yakin kalau Nazumilah yang menjebaknya dalam lubang ini sebagai bentuk balas dendam karena Yoshida telah membunuh Kawamura. Tidak mau ambil pusing, Yoshida menyebarkan identitas Nazumi di sosmed. Dan situasi semakin panas ketika Yoshida nge-spam di postingannya, di mana dia menyuruh semua orang memburu dan membunuh Nazumi. Belum puas nge-spam, tiba-tiba ada salah satu akun yang menyadari sesuatu. Dia memperhatikan setiap petunjuk pemberian Manhole Girl dan menyimpulkan kalau dia berada di sekitaran prefektur Saitama. Tak sampai di situ, Yoshida mendapat telepon dari kepolisian. Mereka menyadari jika Manhole Girl adalah Yoshida sendiri. Untuk itu, mereka akan mendatangi lokasi dan menanyainya. Hal itu sontak membuat Yoshida panik, karena kalau mayat Kawamura ditemukan, dia pasti akan masuk penjara. Untuk itu, dia segera menimbun kembali mayat Kawamura dengan tanah. Tak lama, Yoshida mendapat telepon dari Mai yang mengabarkan kalau dia sudah sampai di lokasi lubang. Mai menurunkan tali supaya Yoshida bisa naik. Dengan susah payah, Yoshida memanjat tali itu untuk naik ke atas, dan dia berhasil selamat. Tapi hal mengejutkan terjadi, di mana orang yang menolongnya bukanlah Mai, melainkan sosok berjaket merah yang juga berada di pesta waktu itu, yang ternyata dia adalah Nazumi. Loh, kok bisa ya? Nazumi mengaku kalau dialah yang mengangkat telepon setiap Yoshida menelepon Mai. Dia sudah tahu sejak lama kalau Kawamura yang saat ini di hadapannya adalah Yoshida, sedangkan Kawamura asli sudah dibunuh. Yoshida mengelak dan mengaku kalau dia tidak membunuh Kawamura, tapi Nazumi tidak peduli. Dia berkata kalau Yoshida harus mengembalikan barang curian pada pemiliknya. Ya, Nazumi akan mengambil paksa wajah Yoshida. Dia memotong wajahnya dengan pisau secara perlahan, dan itu sangat menyakitkan. Yoshida yang kepanikan berusaha melawan. Yoshida menjelaskan alasannya membunuh Kawamura adalah karena alasan iri. Sejak kecil, dirinya tidak pernah dianggap oleh semua orang. Berbeda dengan Kawamura
yang selalu menjadi pusat perhatian. Yoshida lalu menceritakan, saat ini dia sudah punya seorang anak dengan Sayuri. Dia memohon untuk dibebaskan dan diberi kesempatan untuk menggendong anaknya terlebih dahulu. Baru setelahnya, Yoshida akan menyerahkan diri pada Nazumi. Mendengar itu, Nazumi terdiam. Dia mau melepaskan Yoshida. Karena perlu diingat, kalau Nazumi ini bukan psikopat. Dia masih punya hati nurani. Dan setelahnya, Nazumi pun pergi. Tapi tidak semudah itu. Ya, Yoshida menyerang Nazumi. Dia tidak ingin membiarkannya hidup begitu saja. Nazumi dicekik dan akan dimasukkan ke dalam lubang. Tapi tepat sebelumnya, sebuah anak panah melesat mengenai Yoshida, membuatnya lemah dan terjatuh kembali ke dalam lubang. Yoshida pun tergeletak tak berdaya. Anak panah itu berasal dari seorang bocah, di mana ternyata dialah pemilik akun Prince of Abyss yang bertekad untuk menyelamatkan Manhole Girl. Bocah itu mengira kalau Nazumi adalah sosok Manhole Girl, sedangkan Yoshida dianggap sebagai penculiknya. Sebagai balasannya, bocah itu segera menutup lubang, yang itu artinya Yoshida akan terjebak di dalam lubang selokan selamanya, dipenuhi kegelapan dan kesepian, tanpa ada orang yang bisa menemukannya. Makan tuh karma. Dan film pun tamat. Sekian alur cerita untuk film #Manhole 2023. Gila sih endingnya, bikin Mimin merinding sendiri saat menonton. Gimana menurut kalian tentang film satu ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi film selanjutnya? Kalau kalian suka dengan video Mimin, tolong bantu like ya. Kalau tidak suka, kalian boleh dislike aja. Tonton video menarik lainnya di channel AR412 dan tulis di komentar kalau semisal ada kritik atau saran, supaya channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton video kami, dan see you next time.